Pemirsa, saat ini Anda bergabung dengan kami Radio Mistis, sebuah saluran yang akan menyajikan cerita mistis berdasarkan kisah nyata. Suara pisau yang beradu dengan telenan membuat Tono kecil terbangun. Kaki kecilnya hendak melangkah ke dapur, tapi sebuah tangan menahannya. "Kak, Tono mau ketemu ibu," ucapnya memelas. "Jangan dek, entar ibu marah." "Tahan Tina," kakaknya. "Tono haus kak." Tina tampak ragu dan tampak berpikir, tapi tak lama kemudian mengangguk. "Tunggu ya dek, kakak ambilin," janji Tina. Gadis kecil berambut panjang itu akhirnya turun dari ranjangnya dan melangkah pelan menuju dapur. Suara pisau terdengar lantang. Rasa ragu mulai melingkupi wajah kecilnya, apalagi saat bau anyir begitu kuat menusuk indera penciuman. Tina mengetuk pelan pintu yang jadi penghalang antara dapur dan ruangan tengah. Takut ibunya marah, karena pesan ibu saat ia di dapur tak ada seorang pun boleh masuk. "Siapa?" bentak ibu dari dalam. "Tina bu," jawabnya dengan suara bergetar. "Mau apa? Ingat pesan ibu. Jangan masuk dapur sebelum ibu selesai masak." Tina bergeming. Saat itu suara azan subuh sedang berkumandang merdu. "Bu, Dek Tono mau minum," lirihnya. Ia sekarang takut pada ibu. Ibu semenjak jualan daging menjadi sangat misterius dan suka marah-marah. "Bentar, ibu ambil." Tina menunggu dengan rasa khawatir. Saat pintu terbuka, mata kecilnya menangkap pemandangan yang mengerikan. Darah dari daging begitu banyak dan ditampung di baskom, sedang daging dicincang kecil-kecil di baskom berbeda. Ia sempat melihat usus di lantai dan sisa darah. Pakaian ibunya penuh dengan bercak darah. Meski ibunya membuka pintu hanya sedikit, tapi Tina bisa melihat jelas apa yang diperbuat ibunya. Seketika perutnya mual, apalagi saat anyir darah menyeruak begitu menusuk hidungnya. Tina menutup hidungnya dan menerima air yang diberikan ibunya. "Nih, dah lanjut tidur, ibu mau masak. Besok ibu belikan jajan yang banyak, tapi jangan bicara sama siapa-siapa apa yang ibu lakukan di dapur. Janji, kalau tidak..." "Iya bu." Tina segera berbalik dan melangkah cepat menuju kamarnya. Jantungnya berdetak kian cepat. Sungguh pemandangan yang sangat menakutkan. Apalagi saat itu ia melihat kepala yang teronggok dalam panci besar dengan mata yang melotot. Parni hanya menghela napas pelan. Ia tahu perbuatannya ini salah, namun mau bagaimana? Sambil kembali duduk di bangku kecil dan kembali memotong daging, hentakan-hentakan pisau yang membuat jantungnya berpacu kian cepat. Bulir bening jatuh begitu saja. "Maafkan aku, Tuhan," lirih Parni disela isakan dan sesak yang tak terkira. Sejak semalam Sari susah untuk memejamkan mata. Rasa khawatir begitu membuncah karena mamaknya tak kunjung pulang. Pagi ini, Diman, kakak tertuanya bersama Dewi, iparnya, sudah ada di rumah. Mereka sengaja datang pagi-pagi sekali setelah mendapat telepon dari Sari bahwa mamak mereka tak pulang dan susah dicari. "Ini semua salah kamu, Sar. Bagaimana ceritanya mama bisa pulang sendiri?" Diman menatap adiknya tajam. Sari menunduk takut. "Iya kak, tapi kakak kan tahu gimana sikap mama sama Mbak Parni. Kasar dan tidak manusiawi," ucapnya membela. "Mbak kira wajar mama begitu benci dengan Parni. Harusnya ia bisa bawa diri, bekerja kek, jualan kek, bukan malah minta-minta dan melas." Dewi ikut menyela. "Mbak Dewi kan tahu Mbak Parni itu anaknya banyak. Mana bisa ditinggal kerja lama-lama. Mana Bang Gito kan sakit." Sari masih membela Parni, meski sebenarnya ia menaruh curiga pada Parni. "Ah, jangan lebay. Hari ini kalau mau manja-manja, kapan mau maju? Jangan ngarep sama orang." Dewi menarik kursi di sampingnya dan duduk dengan menopang salah satu kakinya. "Contoh Mbak nih, punya anak 3 tapi tetap bekerja. Lagian Parni gak tua-tua amat kok. Masih bisalah cari kerja yang lebih layak daripada mulung sampah." Kali ini ucapan Dewi benar-benar membuat ngilu hati Sari. Bagaimana jika suatu saat Parni mendengar langsung ucapan iparnya itu, dan Dewi jadi bahan baku dari gulai dagingnya yang kini sedang diminati warga sekitar. "Mbak Dewi gak takut kalau omongannya kedengaran dengan Mbak Parni?" ucap Sari terbata. Dewi mengernyitkan dahinya. Salah satu alisnya terangkat heran. Tak lama terdengar kekehan darinya. "Kok malah ketawa mbak?" tanya Sari. Diman suaminya pun tak kalah heran. Apa yang mau ditakutkan dari seorang Parni? Untuk makan saja dia susah. Gak guna, celanya. "Ma, jangan gitu. Gak baik, kita kesini mau mencari mama."
bukan mau menghina Parni. Diman menampik ucapan Dewi dengan lembut. Halah, mama ini bukan gak tahu ya. Papa sering mampir ke rumah Parni dan memberi sembako serta uang jajan untuk anak-anaknya. Kenapa papa bohongi mama? Diman terdiam. Otaknya bekerja keras. Dari mana istrinya itu tahu? Sudah, nanti kalian bisa lanjuti pertengkaran. Sekarang kita cari mama dulu. Dari semalam tak pulang. Apa kita lapor polisi saja? Sari tiba-tiba menyela. Belum 2 kali 24 jam. Pasti susah, karena mak baru hilang tadi malam. Apa semua keluarga sudah ditelepon? Tanya Diman. Sudah bang, semua bilang gak tahu. Apa jangan-jangan yang tadi malam itu? Sari bergidik ngeri seraya mengusap tengkuknya. Apa sih Sar? Ngomong itu yang jelas, jangan setengah-setengah. Tadi malam tanpa sengaja Sari lihat kelebatan bayangan putih lewat. Persis seperti emak. Apa mama mungkin sudah meninggal bang? Mata Sari berkaca-kaca. Diman terperanjat. Ia lalu berdiri dan menarik tangan Sari. Kita ke rumah Gito sekarang. Kita cari mama di sana, ajak Diman. Tapi Sari menyentak tangannya. Tubuh gadis itu seketika gemetar. Masih teringat jelas sosok Parni yang membawa karung besar dengan lelehan darah dan parang panjang. Wajah Parni dengan lolotan waspada seperti hendak memangsa. Sari tak ingin berurusan dengan iparnya itu. Bisa jadi itu emak. Dan kalau ia tersinggung, tentulah Sari yang jadi korban berikutnya. Aku tak mau ke rumah Parni. Aku takut, tolak Sari. Takut kenapa? Dia itu lemah, mana bisa nyakitin orang, ejek Dewi. Dia tak selemah yang Mbak pikirkan. Karena apa ha? Ngomong jangan setengah-setengah, omel Dewi. Sari menghela napas dalam. Ia berusaha mengumpulkan keberanian untuk bisa mengungkap isi hatinya. Karena bisa jadi emak dibunuh Mbak Parni. Soalnya sebelum mama hilang, ia bertengkar hebat dengan Mbak Parni. Hah? Jangan buat berita bohong Sari. Parni itu wanita baik. Ia tak mungkin tega menyakiti emak. Kilat amarah begitu jelas di mata Diman. Aku tak bohong bang. Tak lama emak keluar dari rumah. Mbak Parni juga keluar membawa karung dan parang panjang. Aku menyaksikan sendiri bagaimana ia pulang dengan membawa karung yang mengeluarkan darah dengan susah payah. Dia seperti psikopat bang.